bersifat sangat besar sehingga tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, sedangkan bioteknologi konvensional itu bisa dilakukan di rumah karena dia masih menggunakan peralatan sederhana. Bioteknologi modern ini telah menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Maka dari itu, hasil atau produksi dari bioteknologi modern ini jumlahnya itu sangat besar. Contoh dari bioteknologi modern ini, yang pertama ada pembuatan insulin, kedua pembuatan vaksin, ketiga cloning, seperti contohnya itu domba Dolly. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu hasil dari bioteknologi lingkungan. Yang pertama itu ada pohon bercahaya. Pohon bercahaya ini tercipta karena maraknya gerakan hemat energi membuat desainer asal Belanda tertarik menciptakan sumber pencahayaan tanpa menggunakan listrik. Nah, karena maraknya kita harus menghemat energi, jadi salah satu desainer Belanda ini menciptakan hasil dari bioteknologi lingkungan, yaitu pohon bercahaya. Bekerja sama dengan ilmuwan lain, ia membuat pohon bercahaya yang terinspirasi dari cahaya ubur-ubur dan kunang-kunang. Akhirnya dia bekerja sama dengan Alexander Krivetsky yang telah menciptakan rekayasa genetik tanaman menyala dalam gelap dan telah dipasarkan. Dr. Krivetsky ini membuatnya dengan cara mengkombinasikan gen dari bakteri bercahaya dengan klorofil tanaman dalam pot untuk menciptakan starlight avatar. Ini bisa memancarkan cahaya mirip sekali dengan kunang-kunang yang biasa kita lihat. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang contoh dari bioteknologi lingkungan, yaitu biomasa. Biomasa ini merupakan material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan dan produk sampingnya seperti sampah kebun, hasil panen dan sebagainya. Tidak seperti sumber-sumber alamiah lain seperti petroleum, batu bara dan bahan bakar nuklir, biomasa ini merupakan sumber energi terbarukan yang berbasis pada siklus karbon. Biomasa bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Nah, biomasa ini mempunyai turunan seperti biofuel, biodiesel, biogas, dan bioetanol. Biomasa ini sudah digunakan oleh 2 juta penduduk di dunia. Bahan bakar biomasa ini digunakan maupun secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi di sisi lain, jika dipakai dalam ruang tanpa ventilasi yang memadai bahan bakar, biomasa yang digunakan secara langsung dapat membahayakan kesehatan. Yang pertama dari contoh biomasa itu ada biofuel. Biofuel ini merupakan bahan bakar terbarukan yang cukup menjanjikan. Biofuel dapat secara luas didefinisikan sebagai padatan, cairan atau gas yang mengandung atau diturunkan dari biomasa. Definisi yang lebih sempit mendefinisikan biofuel sebagai cairan atau gas yang berfungsi sebagai bahan bakar. Biofuel dipandang sebagai bahan bakar alternatif yang penting karena dapat mengurangi emisi gas dan meningkatkan ketahanan energi. Selanjutnya itu ada bioetanol. Bioetanol ini pada prinsipnya adalah etanol yang diperoleh dari proses fermentasi sehingga dinamakan bioetanol. Bioetanol ini dihasilkan dari distilasi bir hasil fermentasi. Bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang relatif mudah dan murah diproduksi sehingga industri rumahan sederhana pun mampu membuatnya. Biasanya bioetanol ini dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Bioetanol ini bisa juga digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bioetanol ini terlebih dahulu harus dicampur dengan premium dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya itu ada biodiesel. Biodiesel ini akil ester bersifat sama dengan solar, bahkan lebih baik nilainya. Riset tentang biodiesel telah dilakukan di seluruh dunia, khususnya di Austria, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Bahan baku utamanya itu dari minyak keledai, minyak dan minyak bunga matahari. Di Hawaii, biodiesel ini dibuat dari minyak goreng bekas. Dan di Nagano, Jepang, bahan baku dari restoran cepat saji yang telah dipakai sebagai bahan baku biodiesel. Di Indonesia, biodiesel ini bahan bakunya itu seperti minyak sawit mentah, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, dan minyak ikan. Biodiesel dapat digunakan pada mesin tanpa dimodifikasi. Biodiesel ini dibuat dengan berbagai metode.
Selanjutnya itu adalah biogas. Biogas ini adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia, hewan, limbah domestik, sampah atau limbah dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Metana yang terkandung dalam biogas dapat digunakan untuk bahan bakar dan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas ini memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Saat ini banyak negara maju mulai meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik dari limbah cair, padat, atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan limbah. Baiklah, teman-teman, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.